Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Kamis 7 Agustus 2025. Hari ini kembali kita akan bersama-sama menimba inspirasi hidup dari firman Tuhan yang kita renungkan, yang diambil dari Injil Matius 16 ayat 13 sampai dengan 23. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut akan menguasainya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut takkan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa saja yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa saja yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Lalu Yesus melarang murid-muridnya memberitahukan kepada siapapun bahwa dialah Mesias. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Tetapi Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya kira satu-satunya bendera kebangsaan yang ada gambar kuncinya hanya bendera negara Vatikan. Banyak orang bertanya-tanya, kenapa dalam bendera Vatikan ada gambar dua kunci yang tersilang. Yang satu berwarna emas, yang satunya berwarna perak. Kenapa ada dua kunci? Atau jangan-jangan kunci emas melambangkan kunci kerajaan surga, kunci peraknya melambangkan kunci serep. Atau jangan-jangan kunci peraknya adalah kunci bagian belakang, jadi bisa masuk surga melalui orang dalam dari pintu belakang. Tentu tidak demikian maknanya. Kunci emas melambangkan kerajaan Allah. Apa yang dilepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Kunci emas melambangkan kunci kerajaan surga, dan kunci perak melambangkan kekuasaan dunia. Apa yang dibuat dunia ini dilepaskan di dunia ini akan terlepas pula di surga. Yang terikat di dunia ini akan terikat pula. Saudari-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini ada dua kontras sikap. Kisah pertama, Yesus yang bertanya kepada murid-muridnya perihal identitas dirinya. Dan para murid mengatakan, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan engkau Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Namun pengalaman beriman bukanlah pengalaman kata orang apa. Beriman itu adalah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Maka selanjutnya
Yesus bertanya, bagimu siapakah aku ini? Dan Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Yesus memuji Petrus dan berkata kepadanya, berbahagialah engkau Simon anak Yunus, dan aku berkata kepadamu, engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Namun sikap kontrasnya, Petrus yang tadi mengatakan Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, kini ketika Yesus menyatakan bahwa Mesias harus menderita sengsara, ditolak oleh tua-tua, akan wafat, mati, dan bangkit pada hari ketiga, Petrus menarik Yesus ke samping dan Petrus mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan ditimpakan hal-hal yang seperti itu. Namun Yesus menghardik Petrus dengan mengatakan, enjalah iblis, engkau suatu batu sandungan, sebab engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Mengapa bisa begitu? Karena pandangan yang diyakini oleh Petrus sebagai Mesias adalah Mesias yang jaya, yang politis, Mesias yang membawa kemenangan bagi Israel. Sementara Mesias yang dimaksudkan oleh Yesus, Mesias yang dikehendaki Allah adalah untuk ia menderita, menebus segala dosa-dosa manusia dengan wafat di atas kayu salib. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dua kontras sikap ini antara pengakuan iman dan pengingkaran kerap terjadi dalam hidup kita. Terkadang iman kita sekuat baja penuh ketika kita mendapati rupa-rupa berkat. Namun iman kita menjadi melempem. Kita menjadi mengingkari iman kita ketika dihadapi dengan rupa-rupa tantangan-tantangan dalam kehidupan. Mari, saya kira kita mau senantiasa bersandar pada Tuhan. Mari kita mau setia mengikuti Tuhan. Kesetiaan kita dalam mengikuti Tuhan, pengakuan iman kita yang kita tuangkan dan amalkan dalam perbuatan nyata, itulah yang akan menghantar kita ke jalan keselamatan. Ada kunci yang dipegang oleh Santo Petrus, yakni kunci kerajaan surga. Maka mari kita menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia, agar kelak kita boleh bersama-sama mengalami kemuliaan dalam rumah Tuhan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.